Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Kevin Dix segera dinaturalisasi. Harapan baru timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Kevin Dix, seorang pesepak bola profesional berdarah Belanda, semakin mendekati proses naturalisasinya untuk menjadi warga negara Indonesia. Lahir pada 6 Oktober 1996 di Apeldoorn, Belanda, Dix telah menunjukkan performa yang mengesankan di berbagai klub Eropa. Dengan kemampuannya yang serba bisa bermain di posisi bek kanan dan gelandang, Dix dianggap sebagai tambahan yang signifikan bagi tim nasional Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Proses naturalisasi Kevin Dix telah dimulai beberapa bulan yang lalu setelah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mengidentifikasi potensinya untuk memperkuat skuad Garuda. PSSI bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses ini. Dalam beberapa pekan terakhir, proses administrasi berjalan dengan lancar dan kini hanya tinggal menunggu beberapa persetujuan akhir dari pihak berwenang. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya optimis proses naturalisasi Dix akan selesai sebelum timnas Indonesia memulai pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Kami sangat berharap Kevin Dix bisa segera bergabung dengan timnas. Dia adalah pemain dengan kualitas yang luar biasa dan akan menjadi aset berharga bagi tim kami, kata Thohir. Kevin Dix memulai karir profesionalnya di klub Vitesse di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda. Performanya yang solid di lini belakang membuatnya menarik perhatian klub-klub besar. Pada tahun 2016, Dix direkrut oleh klub Serie A, Fiorentina. Meskipun karirnya di Fiorentina tidak sepenuhnya mulus, Dix mendapatkan pengalaman berharga bermain di salah satu liga terbaik di dunia. Setelah beberapa kali dipinjamkan ke klub lain seperti Empoli dan Feyenoord, Dix akhirnya kembali ke Vitesse dan melanjutkan karirnya dengan performa yang semakin matang. Pengalaman bermain di berbagai klub dan liga membuatnya menjadi pemain yang versatile dan kaya akan pengalaman internasional. Dengan kemampuannya bermain di beberapa posisi, Kevin Dix diharapkan dapat menambah kekuatan dan variasi taktik dalam permainan timnas Indonesia. Sebagai seorang bek kanan, Dix dikenal dengan kemampuannya dalam bertahan maupun menyerang. Umpan silang yang akurat dan kecepatan dalam menyerang menjadi salah satu keunggulannya. Selain itu, pengalamannya bermain di level kompetisi Eropa akan memberikan pengaruh positif bagi para pemain muda Indonesia. Dix diharapkan bisa menjadi mentor yang baik dan membantu meningkatkan kualitas permainan timnas secara keseluruhan. Timnas Indonesia saat ini sedang berada dalam tahap persiapan intensif untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Dengan tambahan pemain naturalisasi seperti Kevin Dix, skuad Garuda semakin optimis dapat memberikan performa terbaik dan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kedatangan Dix dan berharap bisa segera bekerja sama dengannya. Kevin Dix adalah pemain yang kami butuhkan. Dia memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Kami sangat berharap dia bisa segera bergabung dan membantu tim ini mencapai tujuan kami, ujar Tae-yong. Kehadiran Kevin Dix dalam skuad timnas Indonesia juga mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang berharap bahwa Dix dapat menjadi salah satu kunci sukses timnas dalam meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Antusiasme dan dukungan penuh dari masyarakat diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi Dix dan rekan-rekan setimnya. Proses naturalisasi Kevin Dix yang semakin mendekati tahap akhir memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya, Dix diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dan membantu timnas mencapai prestasi terbaik di ajang internasional. Seluruh masyarakat Indonesia menantikan kehadiran Kevin Dix dalam balutan seragam merah putih dan memberikan dukungan penuh untuk perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. PSSI dikabarkan segera incar pemain naturalisasi bintang Bologna Sydney Van Hooijdonk jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kembali menunjukkan ambisinya untuk memperkuat tim nasional jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar terbaru menyebutkan bahwa PSSI tengah mengincar Sydney Van Hooijdonk, bintang Bologna yang memiliki darah Indonesia, untuk dinaturalisasi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan suntikan kekuatan bagi skuad Garuda dalam menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi. Sydney Van Hooijdonk, putra dari mantan pemain sepak bola Belanda Pierre Van Hooijdonk, saat ini bermain untuk Bologna di Serie A Italia. Penyerang berusia 24 tahun ini memiliki performa yang impresif dan dikenal karena kemampuannya dalam mencetak gol. Dengan catatan gol yang mengesankan di liga domestik, Van Hooijdonk dipandang sebagai aset berharga yang dapat memberikan dampak signifikan bagi tim nasional Indonesia. Ketertarikan PSSI terhadap Van Hooijdonk bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, naturalisasi pemain dengan darah keturunan Indonesia telah menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat skuad nasional. Pemain seperti Mark Klok dan Sandy Walsh telah menunjukkan kontribusi yang signifikan setelah dinaturalisasi. Kehadiran Van Hooijdonk diharapkan dapat menambah daya gedor lini depan tim nasional Indonesia. Proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk tentu tidak akan mudah dan memerlukan waktu. Selain harus memenuhi persyaratan administratif, Van Hooijdonk juga harus menunjukkan komitmennya untuk membela tim nasional Indonesia. Namun, jika proses ini berhasil, Van Hooijdonk akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi tim nasional, mengingat kualitas dan pengalaman bermainnya di salah satu liga top Eropa. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut positif rencana ini. Menurutnya, kehadiran pemain seperti Van Hooijdonk akan memberikan dimensi baru dalam strategi permainan tim. Kami membutuhkan pemain dengan kualitas internasional untuk bersaing di level tertinggi. Van Hooijdonk memiliki semua yang kami butuhkan untuk memperkuat lini serang kami, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Selain dari segi teknis, kehadiran Sydney Van Hooijdonk juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pemain muda Indonesia. Melihat pemain berdarah Indonesia yang sukses berkarir di Eropa dan kemudian memilih membela tim nasional Indonesia akan menjadi motivasi tersendiri bagi generasi muda. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat dan perkembangan sepak bola di tanah air. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi tim nasional Indonesia. Dengan persaingan yang ketat di Asia, PSSI dan tim nasional harus mempersiapkan diri dengan baik. Proses naturalisasi pemain seperti Sydney Van Hooijdonk menunjukkan bahwa PSSI serius dalam usahanya untuk membawa tim nasional Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kini, semua mata tertuju pada perkembangan proses naturalisasi ini. Para pendukung tim nasional berharap agar Sydney Van Hooijdonk dapat segera resmi menjadi bagian dari skuad Garuda dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Jika semua berjalan lancar, tidak diragukan lagi bahwa Van Hooijdonk akan menjadi salah satu pemain kunci dalam perjalanan tim nasional menuju panggung sepak bola terbesar di dunia. Dengan ambisi besar dan persiapan matang, PSSI dan tim nasional Indonesia siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga upaya naturalisasi Sydney Van Hooijdonk menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar bagi sepak bola Indonesia. PSSI berencana naturalisasi Ian Maatsen untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, sedang mempertimbangkan langkah strategis yang mengejutkan dengan merencanakan naturalisasi pemain muda berbakat Ian Maatsen. Langkah ini dilakukan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3, di mana Indonesia berharap dapat memperkuat skuadnya untuk bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Ian Maatsen, pemain sepak bola kelahiran Belanda, saat ini bermain untuk Burnley di Liga Premier Inggris. Pemain berusia 22 tahun ini dikenal karena kemampuan teknisnya yang luar biasa dan fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi, terutama sebagai bek kiri dan gelandang bertahan. Maatsen telah menunjukkan performa gemilang di klubnya, yang membuatnya menjadi incaran banyak klub besar di Eropa. Keputusan PSSI untuk mempertimbangkan naturalisasi Maatsen bukan tanpa alasan.
Kualitas dan pengalaman yang dimiliki oleh Maatsen diyakini dapat memberikan dampak signifikan bagi tim nasional Indonesia. Di tengah persaingan yang semakin ketat di kualifikasi Piala Dunia, kehadiran pemain dengan pengalaman Eropa diharapkan dapat meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Kami selalu mencari cara untuk memperkuat tim nasional dan memberikan yang terbaik bagi negara ini, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam sebuah wawancara eksklusif. Ian Maatsen adalah pemain muda dengan potensi besar. Kami percaya dia bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Langkah ini mendapat sambutan beragam dari berbagai kalangan. Beberapa pihak melihat ini sebagai langkah positif yang dapat membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Namun, ada juga yang merasa bahwa PSSI seharusnya lebih fokus pada pengembangan pemain lokal. Naturalisasi pemain asing adalah strategi yang sah dalam sepak bola modern. Banyak negara telah melakukannya dan berhasil. Namun, kita juga harus tetap memperhatikan pembinaan pemain muda lokal agar sepak bola Indonesia bisa berkembang secara berkelanjutan, kata seorang pengamat sepak bola nasional. Proses naturalisasi sendiri bukanlah hal yang mudah dan memerlukan waktu. PSSI harus memastikan bahwa semua persyaratan hukum dan administratif terpenuhi sebelum Maatsen dapat bermain untuk Indonesia. Selain itu, Maatsen juga harus siap beradaptasi dengan lingkungan baru dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi timnas. Saya sangat terhormat jika diberikan kesempatan untuk bermain untuk Indonesia, kata Maatsen dalam sebuah wawancara. Ini adalah tantangan baru bagi saya, dan saya siap memberikan yang terbaik untuk negara ini. Indonesia akan menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Mereka akan bertemu dengan beberapa tim kuat dari Asia, dan setiap poin sangat berharga untuk lolos ke putaran berikutnya. Dengan potensi masuknya Ian Maatsen, harapan untuk melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia semakin besar. Sementara itu, para penggemar sepak bola tanah air menantikan kabar lebih lanjut mengenai proses naturalisasi ini. Mereka berharap kehadiran Maatsen dapat membawa perubahan positif dan mengangkat prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Ini adalah momen yang mendebarkan bagi sepak bola Indonesia. Kami semua berharap yang terbaik untuk Ian Maatsen dan timnas Indonesia, ujar seorang penggemar setia timnas. Dengan berbagai persiapan yang sedang dilakukan, PSSI berharap dapat memberikan kejutan dan membanggakan seluruh rakyat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Semua mata kini tertuju pada proses naturalisasi Ian Maatsen, yang diharapkan dapat segera selesai dan memberikan dampak positif bagi perjalanan timnas Indonesia di kompetisi sepak bola terbesar di dunia ini. Ula Romeni segera dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dunia sepak bola Indonesia sedang bergemuruh dengan kabar gembira bahwa pemain asal Belanda, Ula Romeni, segera dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini diharapkan bisa menjadi angin segar bagi skuad Garuda dalam usahanya meraih tiket ke ajang sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Ula Romeni, pemain muda berbakat yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda, telah menunjukkan kemampuan luar biasa di lapangan hijau. Dengan posisi sebagai penyerang, Romeni dikenal memiliki kecepatan, ketajaman, dan insting mencetak gol yang tinggi. Sejak bergabung dengan NEC Nijmegen, ia telah mencetak sejumlah gol penting dan menjadi salah satu pemain andalan timnya. Romeni juga memiliki pengalaman bermain di berbagai level kompetisi, baik domestik maupun internasional. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam hal produktivitas gol dan kreativitas serangan. Proses naturalisasi Ula Romeni sudah memasuki tahap akhir. Menurut sumber dari PSSI, semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan tinggal menunggu persetujuan resmi dari pemerintah Indonesia. Jika semua berjalan lancar, Romeni bisa segera bergabung dengan skuad Garuda dan memulai latihan bersama rekan-rekan barunya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan optimismenya terhadap proses ini. Kami sangat senang dengan kemungkinan bergabungnya Ula Romeni ke timnas Indonesia. Kami percaya dia akan membawa perubahan positif dan membantu kita mencapai target di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya.
Timnas Indonesia memiliki tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi tim-tim kuat dari Asia, kehadiran Ula Romeni diharapkan bisa menjadi pembeda. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik kabar ini dan menyatakan siap memanfaatkan kemampuan Romeni sebaik mungkin. Kami sangat menantikan kedatangan Ula Romeni. Dia adalah pemain yang sangat berbakat dan saya yakin dia bisa beradaptasi dengan cepat di tim kami. Dengan kerja keras dan kerjasama, saya percaya kita bisa meraih hasil yang positif di kualifikasi nanti, kata Shin Tae-yong. Kabar naturalisasi Ula Romeni juga disambut antusias oleh supporter Timnas Indonesia. Berbagai komunitas supporter sudah menyatakan dukungannya dan siap memberikan semangat penuh untuk Romeni dan seluruh pemain Timnas Indonesia. Mereka berharap dengan adanya pemain berkaliber internasional seperti Romeni, prestasi Timnas Indonesia bisa semakin meningkat. Ini adalah langkah yang sangat positif bagi sepak bola Indonesia. Kami sangat mendukung naturalisasi Ula Romeni dan siap memberikan dukungan penuh di setiap pertandingan, kata seorang perwakilan supporter. Naturalisasi Ula Romeni menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah langkah strategis yang diambil oleh PSSI untuk meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki Romeni, diharapkan Timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif dan meraih hasil maksimal dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Seluruh mata kini tertuju pada proses finalisasi naturalisasi ini, sambil menantikan penampilan pertama Ula Romeni dalam balutan jersey merah putih. Harapan cerah PSSI temui Ketua FIFA, Martin Paes lolos sidang arbitrase CAS langsung dimainkan bela Timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kembali membawa kabar baik yang menggembirakan bagi seluruh pencinta sepak bola tanah air. Setelah melalui berbagai tantangan, PSSI berhasil menemui Ketua FIFA, Gianni Infantino, untuk membahas masa depan sepak bola Indonesia. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana penuh harapan dan optimisme. Dalam pertemuan yang berlangsung di markas besar FIFA di Zurich, Ketua PSSI Erick Thohir menyampaikan berbagai rencana strategis untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan perhatian dari FIFA. Pertemuan ini membuka banyak peluang bagi pengembangan sepak bola di Indonesia, ujar Erick Thohir. Gianni Infantino, Ketua FIFA, memberikan dukungannya terhadap upaya PSSI. Sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan banyak orang. Indonesia memiliki potensi besar dan kami siap membantu mewujudkan visi besar PSSI, kata Infantino. Selain pertemuan dengan Ketua FIFA, kabar baik lainnya datang dari kemenangan PSSI di sidang arbitrase olahraga, Court of Arbitration for Sport, CAS. Sidang ini terkait dengan perselisihan yang terjadi beberapa waktu lalu. Keputusan ini menegaskan posisi Indonesia di pentas sepak bola internasional. Kemenangan di CAS merupakan tonggak penting bagi PSSI. Ini membuktikan bahwa kami berada di jalur yang benar dan akan terus berjuang untuk kebaikan sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir dengan penuh semangat. Tidak hanya itu, Indonesia juga mendapatkan suntikan moral dengan kedatangan penjaga gawang bertalenta, Martin Paes. Kiper berusia 25 tahun yang bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer ini resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa Paes akan langsung dimainkan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia di round 3. Martin adalah pemain yang luar biasa. Kehadirannya akan memperkuat lini pertahanan kami. Kami sangat menantikan kontribusinya dalam pertandingan penting ini, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia kini tengah mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi dua pertandingan berat melawan Arab Saudi dan Australia. Kedua negara ini dikenal memiliki tim yang kuat dan berpengalaman di kancah sepak bola internasional. Namun, dengan semangat dan persiapan yang matang, Timnas Indonesia optimistis dapat memberikan perlawanan yang sengit. Kami menghormati Arab Saudi dan Australia sebagai lawan yang tangguh, namun kami juga memiliki tekad yang besar untuk meraih kemenangan. Tim ini telah bekerja keras dan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, kata Shin Tae-yong.
Dengan berbagai kabar baik ini, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas berjaya di kancah internasional semakin besar. Dukungan dari FIFA, kemenangan di CAS, serta kehadiran Martin Paes menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan seluruh elemen sepak bola Indonesia. Ini adalah momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Kami akan terus bekerja keras dan berjuang demi mencapai prestasi yang lebih tinggi. Terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Indonesia, ujar Erick Thohir menutup pernyataannya. Dengan semangat dan kerja keras yang terus ditunjukkan, harapan cerah untuk sepak bola Indonesia kini semakin nyata. Seluruh mata tertuju pada timnas Indonesia yang akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026, membawa harapan dan doa dari jutaan pendukung setia di tanah air. Teka-teki pemain naturalisasi Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 terungkap. Proses naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat tim nasional Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menarik perhatian publik. Arya Sinulinga, seorang petinggi PSSI, memberikan bocoran terkait pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Meskipun nama pemain tersebut masih dirahasiakan, Arya mengungkapkan bahwa proses naturalisasi sedang berjalan dengan lancar. Yang pasti memang kami lagi urus, kata Arya Sinulinga. Lagi proses, dokumen sudah masuk. Pernyataan ini tentu membuat para pencinta sepak bola Indonesia penasaran. Nama-nama pemain keturunan yang akan diproses naturalisasi disebut-sebut berada di luar dari nama-nama yang sudah beredar di media selama ini. Nama-nama sedikit di luar dari yang beredar, tambah Arya. Menurut informasi yang beredar, pemain keturunan yang akan dinaturalisasi tersebut berasal dari Belanda. Ini semakin memperkuat spekulasi di kalangan publik bahwa nama-nama seperti Daan Rots dan Mees Hilgers menjadi kandidat kuat untuk memperkuat timnas Indonesia. Daan Rots, yang saat ini bermain sebagai penyerang sayap untuk FC Twente, memiliki kemampuan dribble dan kecepatan yang mumpuni. Di sisi lain, Mees Hilgers, seorang bek tengah muda yang juga bermain untuk FC Twente, dikenal dengan ketenangan dan ketangguhannya dalam bertahan. Keduanya telah menunjukkan performa yang impresif di Eredivisie, Liga Utama Belanda, dan menjadi perhatian banyak pengamat sepak bola di Indonesia. Namun, dengan adanya pernyataan dari Arya Sinulinga bahwa nama-nama yang sedang diproses naturalisasi sedikit di luar dari yang beredar, publik harus menunggu pengumuman resmi dari PSSI untuk mengetahui siapa sebenarnya pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain ini merupakan bagian dari upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas dan daya saing timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan tambahan pemain-pemain berkualitas dari luar negeri, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif dan meraih hasil yang lebih baik di ajang-ajang internasional mendatang. Terlepas dari spekulasi yang beredar, satu hal yang pasti adalah bahwa PSSI sedang bekerja keras untuk mempersiapkan tim terbaik demi meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Dukungan dan harapan dari masyarakat Indonesia tentunya sangat diharapkan untuk menyukseskan proses ini dan memberikan semangat kepada para pemain yang akan berjuang di lapangan hijau. Dengan segala persiapan yang dilakukan, harapan besar bahwa timnas Indonesia bisa memberikan kejutan dan tampil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita semua menantikan kabar baik dan perkembangan selanjutnya dari PSSI terkait proses naturalisasi ini. Di sisi lain, pelatih Australia waspada kolaborasi Mees Hilgers Daan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Australia Graham Arnold memantau perkembangan naturalisasi pemain Indonesia dari Eropa. Mees Hilgers serta Daan Rots adalah pemain keturunan Indonesia bermain pada klub Twente. Mees Hilgers sebagai bek tengah Twente. Daan Rots adalah penyerang Twente. Graham Arnold mengakui waspadai terhadap Mees Hilgers juga Daan Rots. Pelatih Australia menilai kolaborasi Mees Hilgers Daan Rots bisa membuat serangan ke depan lebih berbahaya. Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia lain berasal dari tim berbeda-beda. Antara satu pemain dengan pemain perlu latihan sinergi. Tapi Mees Hilgers Daan Rots sudah satu tim dalam klub Twente.
Twente adalah klub sepak bola Liga Eredivisie Belanda yang selalu berada pada puncak klasemen. Taktik bagus dibangun pelatih Shin Tae-Yang untuk merekrut Mees Hilgers serta Daan Rots untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Daan Rots, pemain berusia 22 tahun yang bermain sebagai penyerang untuk FC Twente di Eredivisie, dikenal dengan kemampuan dribbling yang mumpuni dan insting mencetak gol yang tajam. Penampilan impresifnya di Liga Belanda membuat PSSI meliriknya sebagai salah satu kandidat kuat untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Sementara itu, Mees Hilgers, seorang bek tengah berusia 21 tahun yang juga bermain untuk FC Twente, telah menunjukkan performa solid di lini belakang. Keberadaannya di pertahanan diharapkan dapat menambah kekuatan dan stabilitas di sektor belakang timnas Indonesia. Proses naturalisasi kedua pemain ini sudah memasuki tahap awal. PSSI telah menghubungi keluarga dan agen dari kedua pemain untuk membicarakan kemungkinan mereka bermain untuk timnas Indonesia. Selain itu, dokumen-dokumen yang diperlukan juga tengah disiapkan. Proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu. Namun, kami optimis bahwa dengan dukungan dari berbagai pihak, kami bisa menyelesaikan ini sebelum kualifikasi dimulai, tambah Thohir.